Kira-kira siapa di sini coba yang nggak kenal ikan tongkol atau ikan cakalang? Nggak ada ya? Secara orang pasti udah tahu lah dan sudah pernah menikmati jenis ikan yang satu ini. Kebanyakan selama ini yang saya lihat dan praktekin, ikan tongkol atau ikan cakalang itu diolah menjadi pepes, bumbu rujak, atau rica-rica. Atau cuma digaremin doang, terus digoreng gitu. Dan walaupun kayak gitu tapi rasanya tetap enak loh. Ikan tongkol, ya gak sih? Nah dari beberapa resep yang saya sebutin tadi yang berbahan dasar ikan tongkol, ada loh satu ide unik muncul dari seorang wanita asal Krapyak Lor, Kota Pekalongan, Dwi Yuniarti alias Mbak Yuni, owner dari Unifood. Mbak Yuni ini biasa mengolah ikan tongkol cakalang berbeda dengan olahan tongkol lainnya. Yes, Mbak Yuni mengolahnya menjadi megono tongkol. Nah, beruntung banget nih buat kamu yang hari ini menyaksikan Pojok Terampil ya. Karena kita akan berkesempatan melihat Mbak Yuni langsung ngajarin kita gimana sih cara membuat megono tongkol yang sedap gurih bikin nagih. Untuk megono tongkol ini kita pertama itu dari nenek moyang kita ya, nenek moyang, terus turun dari keluarga, dari ibu kita untuk konsumsi untuk keluarga sendiri. Terus kok saya kepikiran pingin lebih berkembang ya untuk memasarkan megono tongkolnya ini untuk keluar kota. Oke pemirsa, hari ini Pojok Terampil berada di kediamannya Mbak Yuni ya, owner dari Unifood. Dan hari ini Mbak Yuni berjanji akan ngajarin ke kita gimana sih cara membuat megono varian baru. Megono tuh kan biasanya dari nangka muda ya. Biasanya kita menemukan megono di mana-mana nangka muda deh. Atau kalau enggak dari kubis, terus apa sih tauge gitu kan? Atau dari daun ini, daun pepaya. Tapi di tangan Mbak Yuni, megono unik banget dari ikan tongkol. Aduh, kok bisa mikir sih Mbak Yuni bikin megono dari ikan tongkol, itu gimana ceritanya coba? Jadi kan gini, untuk Pekalongan itu kan kebanyakan ikan ya, melimpah ruah ya. Bener. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk bisa membuat menambah income kita ya. Jadi untuk khas Pekalongan itu kan megono lah, terus kita inovasi. Coba kalau misalnya nangkanya itu kita ganti pakai ikan gimana kan gitu. Terus itu kita nyoba kok jadi keenakan ya. Sebelumnya kita nggak keluar dulu, kita untuk buat ini, keluarga buat sendiri dulu. Jadi kayak makanan kebesaran gitu loh. Oke, makanan keluarga. Iya. Oke. Dan penggunaan tongkol, kenapa harus tongkol? Kan hasil laut banyak ya, ikan bandeng, ikan apa gitu, kenapa harus tongkol? Kalau tongkol itu dari seratnya ya, seratnya itu lebih keset gitu loh, lebih bagus, juga lebih ekonomis. Oke, di depan kita sudah ada ikan tongkol cakalang yang dipilih sama Mbak Yuni dan ukurannya juga 2 kilo. 2 kiloan ya? Ya. Ini kayaknya beda deh, ini kan berarti Itu yang nggak ada kepala, ini tanpa kepala, kepalanya udah dihilang. Kalau ini ada dengan kepalanya. Oke, dan langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mengolah tongkol cakalang ini untuk menjadi megono tongkol. Pertama apa dulu nih Mbak? Pertama kan otomatis kita beli ikan dulu ya di TPI, terus kita asap, diasap pakai tradisional, terus kita asap jadinya begini. Oke, ini hasilnya udah diasap ya. Udah diasap. Nanti kita bisa ngelihat proses pengasapan nggak sih Mbak Yuni di sini?
Kalau untuk proses pengapasannya susah, soalnya susah ya. Tapi biasanya Mbak Yuni asepin sendiri? kadang-kadang ngasepin sendiri. Jadi untuk langkah pertamanya ikan tongkolnya diasepin pemirsa, tapi untuk hari ini kita nggak bisa melihat secara langsung proses pengasapan ini karena memang hanya di waktu-waktu tertentu aja gitu Iya. ya? Kemarin kan juga banjir, jadi itu tempatnya juga susah. Tempatnya susah. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa, yang jelas ini sudah ada di depan kita tongkol cakalang yang sudah diasepin. Nah kalau sudah diasepin kayak begini, langkah selanjutnya diapain? Langkah selanjutnya kita suwir. Oh, disuwir. Jadi duri-durinya, Jadi kayak gini ya? duri-durinya Oke. kita ilangin. Oke. Jadi kan kalau kita konsumsi tinggal lep aja. Oke, jadi dicabut dulu durinya. Ya, duri-durinya ini sudah dihilangin. ada yang sudah dicabut. Ini. semua sudah dicabut. Belum lah, ini belum. Oh belum, ya sudah, Ini berarti belum. kita cabut dulu ya. Kayak apa nih untuk pencabutan durian itu? Apakah durian untuk pencabutan duri itu tinggal dicabutin aja, berarti harus ngerti Ini kan letak-letaknya. tengah-tengahnya itu Ya, pasti ini ada kan kecil-kecil gitu ya. Ini kita ambilin. Manual berarti ya? Iya. Oke, saya coba deh bantu. Salah satu ini. Nah, kalau Ada itu Mana nih? sayap-sayapnya, nggak apa-apa, terserah. Yang penting mana sih? kan duri-durinya kecil-kecil. Nggak nemu. Nggak apa-apa, tinggal beginiin aja. Nanti saya terserah. nyuirin aja deh. Mm. Susah ternyata nyari durinya. Iya, soalnya durinya kecil-kecil, makanya Kecil. kita ini kalau ini udah nggak ada duri. Ini nggak ada ya? Udah Oh, berarti hilangin. ini memang sudah nggak ada durinya. Kalau sudah nggak ada duri, tinggal di Suwir-suwir aja, terserah. Suwirnya kecil seberapa gede, seberapa kecil ukurannya? Terserah kita. Seberapa? Oh, terserah kita juga. Kalau kita pengen yang ada kelihatan serat-seratnya gede-gede, kita yang gede-gede. Kalau biasanya Mbak Yuni kalau nyuwirinya juga itu nggak ada ukuran bakunya gitu? nggak harus. Tinggal disuwirin aja. Gitu. Ini biasanya sehari nyabutin kayak gini berapa ekor, Mbak? Kalau ikan yang gede-gede gini ya paling kan 2 ekor. Sehari produksi 2 ekor, dua ini Dua ini 4 kilo. 4 kilo. Itu jadi kalau ikan 4 kilo jadi megononya berapa? 4 kilo jadi megononya kan ditambah sama kelapa ya. Jadi lebih berat ya Jadi pasti lebih ya, berat. lebih banyak ya. Jadi sekitar 6 kiloan. 6 kiloan. Itu sehari. Ya. Oke, ini sudah cuir-cuir kayak begini dan kita akan ke proses selanjutnya. Apa Mbak? Proses selanjutnya? Proses selanjutnya kelapa. Oke, kita akan membumbuin dengan bumbu-bumbu. Yang pengen tahu kayak apa sih bumbunya? Bumbunya rahasia nggak? Nggak Nggak ada rahasia nggak ada di sini. rahasia-rahasia. Ya Kita sudah. terbuka. Oke, terbuka. Oke, yang pengen tahu bumbunya kayak apa aja, tetap ya di pojok terampil bareng Mbak Yuni bikin tongkol. Megono tongkol. Setelah ikan tongkolnya selesai kita suwir-suwirin ya, dan nggak perlu halus-halus banget ukuran suwirannya, ini biar teksturnya tetap berasa. Sekarang kita nyiapin bumbunya. Ini part yang paling penting, dari tadi udah ditungguin juga ya. Kira-kira bumbunya apa sih sehingga rasa megono tongkol Unifood itu jadi beda? Oke, dilanjutin lagi proses membuat megono tongkol bersama Mbak Yuni, owner Unifood. Dan tahu nggak sih, di balik kelezatan megono tongkol itu pasti ada bumbu-bumbu rahasia. Tapi Mbak Yuni tuh dibilang ya nggak ada yang dirahasiain di sini, semuanya open, semuanya boleh mencatat apa aja bumbu-bumbunya gitu. Dan pemirsa, ini dia bumbunya. Mbak Yuni bisa jelasin bumbu apa aja yang dimanfaatin atau dipakai Mbak Yuni untuk bikin megono tongkol? Iya. Untuk pertama kali ya, untuk lombok kita harus pakai ya, ini lombok ini kita pakai. Kalau untuk ikan 1 kilo kita pakai 1/4. Ikan 1 kilo 1/4 karena itu 2 kilo. Itu 2 kilo kan ya? Jadi setengah Berarti setengah kilo untuk cabenya, cabai merah Cabai ya. merah sama ini campur ya. Oh, Sama berarti ini. ukurannya setengah kilo itu Campur. antara campur. Kalau kita mau pedes apa-apa nanti kan tambahin gitu. Jadi kita mix gitu. Ini lombo setan namanya ya. Di sini terkenalnya lombo setan. Terus bawang merah sama bawang putih 10 siung aja. Oke, 10 siung. Ini bumbunya kayak bumbu biasa megono gitu ya? Biasa. Cabai merah, cabai rawit, seram pakai rawit hijau atau rawit setan.
Terus bawang merah, bawang putih itu wajib, bumbu wajib. Terus bumbu-bumbu lainnya. Sama kasih kencur. Kencur itu wajib atau bisa pakai bisa nggak sesuai? Kalau menurut saya wajib, soalnya untuk menambah aroma juga untuk menambah sedapnya. Iya, betul banget. Di kencur itu jangan salah ya. Ini tuh kalau dinikmatin rasanya tuh khas banget. Biasanya kalau kita makan ini apa namanya apa sih urapan, terus jamu-jamu gitu kan. Sedepan. Oke, kencur jangan lupa ya. Kencurnya berapa siung tuh? Berapa siung, berapa ruasnya berarti kurang lebih? Tergantung aja, terserah kita kira-kira aja. Siap. Sama kemiri, kalau kemiri kan memang kadang orang kasih kadang enggak ya. Kalau saya tak kasih kemiri. Dikasih biar apa kalau pakai kemiri? Kan ada orang sesuai selera juga ya. Tapi kalau Mbak Yuni biasanya kasih kemiri itu supaya apa? Untuk menambah manisnya juga kemiri Manis. itu. Sama kasih terasi. Terasi, kalau terasi diwajib ya. Ini pemirsa, jadi udah dilihat kan tadi bumbu-bumbunya. Ini bumbu yang wajib, cabai, bawang merah, bawang putih, terus kencur, terus kemiri dan terasi. And then apa lagi berarti? Sama ini apa ketumbar. Ketumbarnya itu udah dihalusin tapi ini udah tak sangrai dulu. Ketumbarnya sebelum dihalusin disangrai dulu. Oke, ketumbarnya disangrai, habis itu dihalusin. Ini ketumbarnya berapa sendok? 1 sendok aja. 1 sendok aja. Ketumbarnya disangrai dulu biar baunya nggak terlalu tajam ya. Ya. Oke, next. Sama ini ya, serai biasa, sama daun jeruk, Dan jeruk. salam, laos, sama ini khusus untuk khusus Pekalongan. Kalau ini adanya di Pekalongan Ada aja. yang Pekalongan emang bener Kecombrang. Ini combrang itu Megono adalah combrangnya nggak sih? Ya kan karena memang Megono itu identik dengan combrang. Ini bentuknya kayak gini. Ternyata bumbunya Megono biasa aja gitu. Bumbu Megono maksudnya. Nggak ada bumbu-bumbu rahasianya gitu sama sekali. Asli dijembrengin semuanya sama Mbak Yuni. Ya katanya sih biarin aja lah orang pada tahu bumbunya. Biar pada bikin sendiri. Mantap. Nah, tapi Mbak Yuni bilang lagi, kalau ribet ya udah kesini aja beli Megono Tongkol Cap Unifood. Dijamin nggak capek bikin. Dan rasanya dong, nendang. Oke Mbak Yuni, ini bumbunya semuanya sudah lengkap kan ya? Sudah komplit ya. Terus bagaimana? Apakah ini akan ditumbuk pakai manual atau bagaimana biasanya Mbak Yuni? Kalau saya tak pakai mixer ini. Pakai mixer? Iya. Oke, berarti kita langsung halusin pakai mixer Iya. ya. Setelah bumbunya lengkap, baru dihalusin ya. Dan ngalusinnya sih pakai chopper aja biar cepet. Tapi kalau misalnya di rumah kamu nggak ada chopper, ya udah pakai ulekan manual aja juga nggak apa-apa. Halusin tapi nggak yang halus-halus banget juga. Karena ternyata bumbu yang kehalusan, teksturnya itu jadi nggak berasa di lidah, alias sedapnya jadi berkurang. Nah ini salah satu tips juga ya yang dibagiin sama Mbak Yuni, jadi dicatat. Kalau terlalu halus nanti serat-seratnya lomboknya itu merah-merahnya itu nggak kelihatan kalau di Megono. Jadi Kurang sedap. begitu maksudnya. Pekalongan itu kalau masak apa-apa mikir sedapnya dulu. Iya. Jadi Memang. tampilannya bagus, rasanya bagus, Iya. dan semuanya tercover dengan sedap. Megono sedap. Makanya Ini cabenya, ini kayak bikin Megono yang pedes nih, karena untuk cabai setannya juga agak banyak. Cabai setan. kalau di sini tuh kebanyakan minta yang pedas. Emang pada doyan pedes ya. Ini semua Masukin semuanya. Kalau apa namanya bawangnya nggak perlu diiris-iris gitu ya. Jadi langsung aja. Terasinya juga. Oh Enggak, semuanya. sekalian. Pakai ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Oke. Ketumbar ya tadi ya? Ya. Ketumbarnya sudah Ya, disangrai jangan semua lupa. dihalusin. Terus sudah masuk ke chopper. Itu berarti nanti kurang lebih berapa menitan sih Mbak? Yang mana? Yang ini. Ini- apa ditunggu sampai sesuai keinginan dari Mbak Yuni? Sesuai keinginan. Kalau kelihatannya udah kayak halus nanti kita apa-apa. Iya, Itu padat banget ya. iya, Dan ini juga kayaknya udah deh. udah. Udah ya? Ya. Nggak terlalu halus, tapi sudah layak Ya. untuk diolah lagi bumbunya itu kan? Jadi benar emang kayak gini? Iya. Oke. Kasih lihat ke pemirsa Mbak. Nih kayak gini nih hasilnya pemirsa ya. Jadi nggak terlalu halus banget.
tapi juga nggak terlalu kasar. Ya. Nah ini nanti akan Kukus. dengan parutan kelapa ya? Iya, parutan Atau kelapa sama ikan. Semua. Oh semuanya? Semua Oke. kita masukkan. Jadi ini nanti akan dikukus pemirsa dengan parutan kelapa dan ikannya juga. Kita langsung ke bagian pengukusan Ya. berarti, yuk. Untuk kedepannya saya pengen juga ganti ikannya itu pakai ikan gabus. Ada ikan gabus, ada ikan bandeng. Kalau cakalang itu dagingnya lebih putih ya, lebih keset dan lebih mengembang. Salah satu bahan wajib yang harus kita siapin ketika kita membuat megono, ya baik itu megono cecek maupun megono tongkol, adalah kelapa parut. Ini wajib hukumnya. Megono nggak pakai kelapa parut ya bukan megono namanya, ya nggak. Tumis. Pilih daging kelapa setengah tua, diparutnya manual aja karena katanya kalau pakai mesin nanti nggak enak. Nah setelah kelapanya selesai diparut, baru dikukus bareng dengan daging tongkol suwir dan juga bumbu yang sudah dihalusin tadi. Ngukusnya pada saat yang bersamaan dan juga dalam satu wadah, tapi masih dipisahin dulu, jangan dicampur. Kalau ngeliat Mbak Yuni sih urutan ngelapisnya gini, bumbu dulu diletakin di panci paling bawah, habis itu baru ikan tongkol, nah di atasnya yang paling atas baru kelapa parut. Oke, dilanjutin lagi masih di pojok Trapial, masih bersama Mbak Yuni, masih buat megono tongkol dan ini sudah masuk ke tahap di ini ya, di apa namanya dikukus untuk bumbunya, terus tongkolnya dan juga kelapa. Ya. Ini setelah dimatiin ininya kompornya, kita berarti mau ngangkat ya. Ya. Tadi yang tadi hasil kukusan itu kita mau kasih lihat ke pemirsa seperti apa. Mbak Yuni mungkin bisa dibuka dulu. Jadi setelah melalui proses pengukusan kurang lebih 15 menit ya. Ya. Oke, sekitar seperempat jam pemirsa, ini hasilnya. Nah, oke. Ini hasilnya kayak gini nih pemirsa. Jadi setelah dikukus, terus dikeluarin semua, udah diaduk aja ya kalau kayak gini ya? Ya, nanti tinggal diaduk aja. Baunya seru banget. Ini udah jadi namanya megono. Megono tuh kayak begini. Kalau biasanya nangka muda, ini ganti tongkol. Dan suwirannya agak gede-gede gitu ya, Mbak ya? Iya. Ini pernah nggak sih kepikiran untuk bikin megono selain tongkol gitu? Ikan, tapi masih ikan, kira-kira apa? Pakai ikan gabus bisa. Pakai ikan gabus. Oke. Terus kita variasi juga, jadi kayak lumpia dikasih dalamnya pakai ini. Oh lumpia tapi dalamnya megono. Ya. Wah, enak kayaknya ya. Kayak kemarin itu ada pesanan snack, jadi dalamnya megono gini tapi luarnya lemper. Lemper, iya bener, kalau lemper kan biasanya dalamnya itu ya abon ya. Iya. Nah ternyata bisa tuh dibikin kayak begitu, jadi megono kayak begini. Karena megono itu kan lebih kita sebutannya megono gitu ya. Iya. Tapi ini bisa buat makan ya, lauk makan gitu, atau bisa juga buat isian kayak lemper, risol Iya. atau apa gitu. Enak nih, boleh. Kapan-kapan bikinin kita gitu dong Mbak Yuni. Oke, bisa. Oke, setelah diaduk kayak begini berarti didiemin. Enggak, kita cek rasa terus langsung di packing. Oh langsung di packing. Kalau nunggu itu nunggu dingin dulu. Oke, berarti setelah diaduk rata seperti ini, nunggu bentar, habis itu langsung di packing. Iya. Oke, pemirsa, habis ini kita akan masuk ke packingan seperti apa. Tetap di pojok Trapial. Untuk pemesanan megono tongkol bisa di alamat di Krapia Alor Gang 1 nomor 20 tempat produksinya, atau di lewat IG Unifood atau lewat Facebook juga Yuniarti. Bisa lewat WA 085 72 77 26 736. Oke, ini berarti setelah didiemin dan udah agak adem lah ya. Oke, dan sekarang waktunya di packing. Kayak gini nih pemirsa, ada yang model stand pouch kayak gini ya. Ini berapa beratnya Mbak? 100 gram. 100 gram. Oke, ini kayak gini kurang lebih setelah di packing. Terus ada juga varian yang model di packingnya dalam dalam apa? Wadah ya. Ya. Dalam wadah kayak begini. Dan kata Bayu ini paling banyak nih yang request pada pengen diwadahin kayak begini. Emang sih lebih banyak juga.
Terus lebih ini dong, lebih representatif, tempatnya kan lebih enak tuh kalau dibawa-bawa, ya nggak sih? Kalau di wadah kayak begini ukurannya berarti 200 gram. 200 gram, 2 kalinya ini ya? Iya. Oh, lebih banyak. 30.000. Kalau harganya berapa? 30.000. 30.000. Nah, ini hasilnya seperti ini. Menggono tongkol khas Pekalongan ini udah sampai kemana aja untuk pemasarannya? Semarang, Jakarta. Semarang, Jakarta. Untuk keawetan sendiri, kalau misalnya ini aku beli ya, terus sampai berapa hari bisa ininya awetnya? Biasanya kan nggak langsung dihabisin hari ini juga kan? Biasanya dimasukin ke freezer. Kalau misalnya kita mau langsung konsumsi ya konsumsi langsung. Kalau nggak mau dikonsumsi langsung, kita masukin freezer. Itu kuat sampai 1 bulan. Kuat sampai 1 bulan. Tapi tanpa pengawet tuh ya. Iya, kalau masalah pengawet ini bener serius. Kita kan melihat dari tadi ya, awal proses dari mulai ikan segar, terus diasepin, terus mulai dicabik-cabik itu dagingnya, sampai tahap terakhir packing ini sama sekali kita nggak ngelihat ada bumbu pengawet. Ada pengawet itu sama sekali nggak ada. Ini benar-benar organik, bumbu-bumbu alami. Ini yang bikin Megono tongkol bikinan Mbak Yuni ini rasanya memang sedap banget. Ciri khas dari Megono Pekalongan. Dan bedanya pakai tongkol aja. Untuk ini kuliner itu berarti harus ngurus izin-izin kayak gitu ya Mbak? Kalau untuk basah kayak gini kan untuk ini kan kita nggak bisa ya Pak IRT, kita bisanya cuma NIB sama halal. Kalau untuk halal nanti tahun depan udah majuinnya. Sukses. Kalau sudah halal, skupnya lebih luas pemasarannya ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Yuni udah ngasih tahu kita, udah kembali mengajari kita bagaimana sih cara mengolah kekayaan laut Kota Pekalongan. Salah satunya adalah ikan tongkol dijadiin variasi makanan unik Megono. Jadi ini duet ya antara Megono dengan ikan. Jadinya Megono tongkol. Bisa nggak ya aku bikin kayak gini di rumah? Monggo silahkan kalau bisa. Kalau ribet beli aja sih Iya. daripada bikin sendiri di Nggak rumah. usah masak. Tapi kalau misalnya ada niat untuk bikin, paling nggak tadi sudah diajarin ya. Iya. Tahapan dari awal bumbunya apa aja, ikan tongkol, jangan lupa yang cakalang ya. Iya. Itu yang harus disiapin seperti itu. Mbak Yuni sekali lagi terima kasih banyak. Semoga berguna apa yang sudah diajarin Mbak Yuni ke kita Amin. dan pemirsa juga. Kita ketemu lagi ya pastinya pemirsa di episode berikutnya. Saya Ahmad, Mbak Yuni. Bye bye.